Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita sering mengabaikan panggilan handphone yang tidak dikenal. Kita mungkin curiga karena panggilan tersebut bisa saja hanya spam yang menawarkan hal-hal yang tidak kita perlukan, atau bahkan mau mencoba menipu kita. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1-9, Samuel yang masih sangat muda mengalami panggilan tidak dikenal dalam tidurnya. Ia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya, yang ternyata bukan Imam Eli yang menjadi pengawasnya. Samuel mungkin merasa takut setelah beberapa kali dipanggil, namun ternyata bukan Imam Eli yang memanggilnya. Bersyukurnya Imam Eli langsung mengetahui bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Saat itu Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini ada dalam ayat 7. Imam Eli yang mengajarkan Samuel bagaimana merespon panggilan tersebut. Dan setelah panggilan itu, ternyata Samuel dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Samuel adalah salah satu tokoh di Alkitab yang pencapaiannya luar biasa. Ia tidak pernah dicatat kesalahannya atau dosanya dalam Alkitab. Ia lahir karena Allah mendengar doa ibunya yang mandul. Ia menjadi pelayan di rumah bait Allah sejak kecil. Ia menjadi nabi pertama. Ia menjadi hakim terakhir. Ia mengurapi 2 raja besar bangsa Israel. Tuhan juga memanggil kita, entah untuk keperluan apapun, di saat kapanpun, dan dimanapun. Tugas kita adalah merespon panggilannya, seperti Samuel merespon Tuhan. Ini ada dalam ayat 9. Panggilan Tuhan terhadap hidup kita bisa berbeda-beda, dan merupakan suatu kehormatan jika Tuhan memberi panggilan kepada kita. Panggilan Tuhan adalah suatu penetapan Tuhan tentang kehidupan kita, yang jika kita respon secara tepat akan memaksimalkan hidup kita. Pertama, panggilan Tuhan bertujuan untuk memanggil kita keluar dari dosa dan kemudian membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita menjadi alat untuk menggenapi rencana dan tujuannya. Ketika kita merespon panggilan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Ini ada dalam Roma 8 ayat 28. Ada kuasa Tuhan untuk kita menang atas godaan. Ada kekuatan untuk mengatasi setiap persoalan dan tantangan. Ada kasih yang membuat kita lemah lembut dan panjang sabar. Ada perubahan besar dalam hidup kita yang membuat kita bertumbuh dan berbuah. Sayangnya, seringkali konsep pikiran kita lah yang membuat kita tidak mendengar panggilan Tuhan. Kadang-kala kita berpikir, aku masih belum layak, aku belum melakukan hal-hal besar, aku masih jatuh bangun dalam kelemahanku. Kita lihat dalam ayat 1 dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel belum melakukan apa-apa, hanya seorang pelayan, dan bahkan tidak mengerti panggilan Tuhan. Banyak orang merasa tidak mungkin dapat mendengar panggilan Tuhan karena merasa ia tidak layak dan hidup berdosa. Ini dikarenakan ia memandang siapa dirinya. Untuk Tuhan seharusnya kita memandang siapa Tuhan bagi kita. Akibat dari itu bukan panggilan Tuhan yang sering kita dengar, tetapi panggilan musuh kita. Kedua, panggilan Tuhan ditujukan kepada semua orang dari segala latar belakang, bukan karena keturunan, pendidikan, dan pengalaman tertentu. Samuel hanya seorang pelayan bait Allah. Amos, peternak kambing dan pemungut buara. Daud, seorang gembala domba. Matius, seorang pemungut cukai. Petrus, seorang nelayan. Paulus, seorang pembunuh. Ketiga, panggilan Tuhan harus diresponi dengan hati yang rela dan sukacita. Samuel sejak muda sudah menjadi pelayan di bait Allah. Memang oleh ibunya Hana, ia dinazirkan atau dipisahkan untuk Allah. Melakukan panggilan Tuhan dengan rela akan mendatangkan sukacita. Ketika kita menjalani hidup dengan memenuhi panggilan Tuhan, ada semangat dan sukacita atas apa yang kita lakukan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, jangan abaikan panggilan Tuhan yang biasanya dimulai dengan kerinduan yang kuat di hati, kesempatan yang diberikan Tuhan, kemampuan untuk melakukannya. Kita harus siap merespon panggilan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!